Para ulama mengatakan memperbaiki hati harus lebih diutamakan daripada memperbaiki zahir. Kenapa? Karena memperbaiki hati itu lebih sulit dibandingkan memperbaiki zahir. Saya dulu punya tetangga itu buka rias wajah, Ibu. Buka salon. Di hari-hari pertamanya itu ponak-ponakannya itu dijadikan eksperimen. Dijadikan percobaan. Ada ponakan itu hitam gitu. Begitu dimasuk salon 1 jam keluar sudah putih. Loh betul ini. Wajahnya itu sudah berubah ya Allah. Saya tanya, iki sopo mbak ini? Ponakanku. Loh lah kok putih? Padahal aslinya itu apa? Hitam. 1 jam loh Bu, 1 jam. Untuk memoles kulit itu. Makanya lihat orang aslinya wajah putih sama delok sikile. Biasanya nek aslinya putih sikile ya putih. Nek wajah putih kok ini sore ireng ya mungkin kaos kakian dia. Sakniki niku ya Allah modele gak karu-karuan. Wong Jawa kok mripate dadi ijo iki dipasang proslen apa? Apa? Oh, duduk proslen ya. Modele iku lho ya Allah. Lha opo dikak ngono. Cek sorone. Duwe digawe infak ngono lho. Meripat sembolah. Memperbaiki hati itu lebih prioritas. Memperbaiki hati itu lebih didahulukan. Kenapa? Yang dibutuhkan kita dalam hidup itu kebersihan dan kebaikan batinmu. Bukan fisik saja. Apa artinya fisik yang begitu ideal kalau jiwanya idiot? Yang dibutuhkan itu moralnya. Pengertian, akalnya, kecerdasan jiwanya. Rasa tanggung jawabnya. Bukan gayanya yang dibutuhkan. Seperti kalau ibu-ibu punya suami yang males tapi gayanya kayak mandor tebu. Pleta, plete, petentang, petenteng. HP teken di samping ada ikat pinggangnya kayak kacamata ireng, sepatuan. Padahal pemalas itu. Ketika jenengan ditanya, bojo sampeyan niku kerja nang ndi to, Mbak? Mbak. Coba jawab sampeyan napa coba? Delok enak ngoten niku. Jadi yang dibutuhkan itu bukan gaya hidup ini, bukan corak dohirnya ini, bukan. Tapi bagusnya jiwa, rasa tanggung jawabnya itu tinggi. Itu yang dibutuhkan. Ya. Nah, oleh karena itu, maka seorang muslim yang ingin menyelamatkan dirinya baik dalam urusan dunia maupun akhirat, dia harus serius di dalam memperhatikan urusan hatinya ini. Di antara tanggung jawab kita adalah menjaga hati dari penyakit-penyakitnya. Maka disinilah kita duduk sesaat untuk belajar bersama mengenal tentang penyakit-penyakit hati. Nah, pagi ini kita akan memulai dari penyakit yang pertama. Penyakit yang pertama dan ini merupakan penyakit yang paling berbahaya. Karena akan membawa kesengsaraan, kesusahan dan penderitaan serta kebinasaan baik dunia maupun akhirat. Apa penyakit yang pertama? Yang pertama adalah
penyakit hati, yakni al-jahl. Apa Ibu? Al-jahl. Itu penyakit yang pertama. Jadi kebodohan itu penyakit yang paling mengerikan. Imam Ibnul Qayyim mengatakan al-jahlu da'un qatal. Kebodohan itu penyakit hati yang mematikan. Insya Allah. Penyakit yang mematikan. Wasifa'u, adapun obatnya, amroni fitarkib, mutafaqan, nasun minal qur'ani au min sunnah. Obatnya itu ada dua perkara yang sudah disepakati. Obatnya ada dua perkara yang sudah disepakati. Nasun, yang sudah ditetapkan. Ada nas. Yang pertama, minal Qur'an. Obat yang paling mujarab terhadap penyakit-penyakit hati itu adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran. Yang kedua, min sunnah. Yang kedua, obat dari penyakit hati yang paling mujarab itu diambil dari sumber sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tabibi, adapun dokternya, dzakal alim ar-rabbani, kata Imam Ibnu Qayyim. Dokternya hati itu al-alim, orang-orang yang berilmu rabbani. Orang-orang alim yang lurus, orang-orang alim yang jujur, orang alim yang istiqomah. Karena nanti ada orang-orang alim yang enggak lurus, ada orang alim yang enggak jujur, ada orang alim yang tidak istiqomah. Itu bukan dokter, tapi justru menambah penyakit. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan, man la yasfil Qur'an, man la yasfahul Qur'an. Barang siapa yang tidak bisa sembuh dengan Al-Quran. Perhatikan. Barang siapa yang tidak bisa sembuh dengan Al-Quran. La yasfahullahu. Kemungkinan Allah tidak mengendaki sembuh untuk selama-lamanya. Jadi wis ngaji Quran kok sik pancet ae kelakuan. Sing ngrasani ya tetep tiap hari niku tanpa ada henti. Tidak ada hari tanpa ngerasani. Tiap hari. Yang suka menyebarkan berita wis dikandani ini ono berita itu aja gegabah menyiarkan. Cek dulu. Periksa dulu benar apa enggak berita itu. Kalau benar, boleh enggak disampaikan? Perhatikan Ibu, di sini banyak yang jadi korban terhadap masalah ini. Ini penyakit soalnya. Lawang yang sudah kita ini sudah ngaji, sudah ikut taksin, ya ikut tarjem, ya ikut tartil, ya ikut takfis. Ya,
Sudah ikut semua program-program Quran itu. Kok karakternya nggak berubah sama sekali? Perhatikan dengan baik. Simak dengan baik. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim? Man la yashfil Quran la yashfahullah. Orang yang tidak bisa sembuh dengan Al-Quran, kemungkinan Allah tidak mengendaki sembuh selama-lamanya. Lah kalau Al-Quran tidak mempan untuk merubah, ada nggak ilmu yang lebih baik daripada Al-Quran? Ya, kalau kalimat-kalimat Al-Quran yang begitu menakjubkan, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merubah dunia Arab dari jahiliyah menuju penjelasan dan penerangan yang begitu mengagumkan, merubah kehidupan umat. Loh kok kita ini nggak mempan belajar Quran? Yang kelutusan ya tetap tiap hari tanpa ngelutus. Apa ini? Perhatikan Ibu, perhatikan. Makanya harus ada evaluasi. Bon ya, ini kata Imam Ibnu Qayyim. Kebodohan itu penyakit yang mematikan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan al-jahal. Karena pada dasarnya semua manusia itu lahir dalam keadaan bodoh. Semua manusia. Hal itu dijelaskan oleh Allah. Jadi manusia dilahirkan dalam keadaan jahil. Semua. Saya, panjenengan, sama. Hal ini didasari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah 16. Kita simak Ibu. Surat 16 ayat 78. Surat 16 ayat berapa? 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Iya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, perhatikan ini. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian semua, la ta'lamuna syai'ah. Dalam keadaan tidak mengerti sesuatu apapun. Gak punya ilmu tentang apapun. Tidak punya pengetahuan tentang apapun. La ta'lamuna syai'ah. Ya. Kemudian Allah sebutkan wa ja'ala lakumus sam wal absar wal af'idah. Setelah itu Allah jadikan untukmu 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Tiga fasilitas itu
merupakan sarana untuk tercapainya pengetahuan. Saya ulangi, 3 sarana itu merupakan apa? Sarana untuk meraih pengetahuan. Nih. Jadi 3 anggota badan ini memiliki posisi yang sangat penting, Ibu. Pendengaran itu nomor 1. Pendengaran nomor 1 untuk menangkap bahasa komunikasi. Pendengaran, perhatikan pendengaran. Nek digawe mending-mending contohnya ngaji ngeten iki. Ibu matanya terpejam, tapi betul-betul mendengarkan itu lebih baik daripada ibu ngelihat saya tapi gak dengerin. Paham ini, Bu? Kenapa? Karena pendengaran itu yang menangkap komunikasi, ilmu. Pendengaran. Ada teman-teman kita nggak kebagian tempat di dalam, akhirnya ngajinya di luar. Nggak ngelihat Ustadz, tapi catatannya banyak. Ngajinya masuk, kenapa? Dia pakai pendengarannya dengan baik. Ada yang duduk di dalam, datang jam 7 tadi. Dolek sendena, sing penak. Begitu masuk, nyampe, duduk, langsung buka HP WA dari mulai mukaddimah sampai penutup majelis. Nggak akan dapat ilmu orang yang nggak dengerin. Apa yang Anda peroleh ketika Anda tidak mendengar materi? Perhatikan. Makanya pendengaran ini fungsi utama. Ya, sarana utama untuk meraih ilmu. Maka ada 2 di situ. Pendengaran dan Ibu perhatikan dengan baik. Ya. Jadi pendengaran dan penglihatan ini, Bu, perhatikan. Ini 2 sarana yang menjadi tolak ukurnya ilmu. Ini 2 ini. Makanya kalau ada seseorang anak bayi yang nggak bisa dengar, gandengannya mesti bisu. Kenapa? Karena nggak bisa menangkap bahasa yang didengar. Makanya jenengan lihat, ada ulama yang buta, hafal Quran, hafal ribuan hadis, hafal tafsir para ulama, padahal buta. Kalau bisu gimana? Kalau nggak dengar bagaimana? Maka orang yang buta dengan orang yang tuli lebih mudah mana menangkap ilmu? Yang buta. Itu. Makanya ini jangan sampai disalahgunakan. Pendengaran ketika dipakai, penglihatan ketika dipakai, itu tembusnya ke hati. Apa yang kita dengar itu ngeresep ke hati. Kalau betul-betul didengarkan. Pengaruhnya ke hati. Makanya kalau kita ada sholat, ibu baca Quran, lirihkan baca Quran itu. Karena ngerusak orang yang sholat. Betul apa enggak? Apalagi suara selain Quran. Ibu bisa enggak tidak memasukkan ke hati orang ngereken suara yang masuk? Bisa enggak? Enggak bisa. Apa yang kita dengar itu langsung tembusnya ke hati. Makanya coba ibu sholat, terus anaknya teriak-teriak, panggil panjenengan. Umi. Wis diwara sholat konku tak juwiwit mari sholat. Ngancapnya kapan?
Waktu sholat. Lho gimana? Saya itu sholat itu gara-gara rusak. Konten lari-lari. Jadi saya habis dari Jakarta itu dikasih pulpen kenang-kenangan dari santri saya. Ditulis nama saya, Bu Abdurro. Oh, bagus gitu. Ustaz, kasih kenang-kenangan, tolong disimpan. Tak simpen, Bu. Sampai gak nulis saya arang-arang. Saking napa nih? Eman, ngaten. Lah pas qadarullah ngajar anak TPQ, anak-anak gak bawa pulpen. Pinjem, Ustaz, pinjem pulpennya Ustaz. Kamu gak bawa ngaji kok gak bawa, lupa Ustaz. Ngaji kok lali, jenenge lupa. Apa Ustaz Rob gak duwe pulpen, lah iku jare ngeruan iki niki. Ojo iki gak kenang-kenang, lho cari kale medit. Ngono aja. Allah pintar ada dalil iki. Astagfirullah. Cari kale medit Ustaz. Allah ya. Iki gak digawe nulis iki lho, gak digawe nulis lapo digawa ae jarene. Lho ya cerdas arek. Akhirnya tak wanti-wanti pinjemen ojo digawe macem-macem. Iki ono tulisane. Wapi Ustaz mangkane iku ojo digawe macem-macem nek rusak tak kewethake kon. Akhirnya saya sholat sunnah qobliyah. Nah qobliyah anak-anak lagi nulis. Koncone nyelang bisa. Koncone nyelang sisan. Aku pinjem juga. Gak boleh, Bismillah Ustaz Ro'ub ini gak boleh dipinjem. Nah kamu kok pinjem juga katanya. Ya aku tadi pinjem duluan, gak boleh nunggu Ustaz Ro'ub. Gak iso, aku durung nulis. Wan. Saya sholat itu kuat di sini saya. Waduh digeroyokan tugel iku kok. Wis mbau wayang mboten karu-karuan. Gak lito Ibu. Diruwoyo, ojo ngeroyok iki kok rusak di mana Ustaz Ro'ub. Batin saya, waduh hancur iki. Bener Ibu, keroyokan tugel. Loh tugel langsung subhanallah. Ibu bisa bayangin hancur pikiran ini. Alhamdulillah dibantu dengan anak jadi gak kesiksa gara-gara pulpen. Wis anak ngono wis tugel nang buak kan gak ketok mripat ngono. Gara-gara barang apik gue emani dadi gak karu-karuan. Padahal saya nggak ngelihat, mendengar itu pengaruh. Jadi ada dua fasilitas yang mempengaruhi hati. Sehingga kalau ada program menjaga hati itu dudu atine sing dijogo. Mripate karo kupinge. Kenapa? Itu yang merusak hati itu di situ. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Makanya kalau ada kiai, ada ulama, ada ustadz, ada penceramah atau tokoh siapapun. Ngelihat barang sesuatu yang haram itu tergantung hatinya. Walaupun lihat orang telanjang, ngelihat film porno, film blue, film apa saja. Yang penting hatinya bersih, gak masalah. Ini ucapan yang batil. Kalau ibu sehat, ibu bisa nggak ngelihat terus hatinya nggak berpikir. Senyum langsung. Itu sehat namanya. Nggak usah tes jauh-jauh. Gimana? Nggak usah jauh-jauh. Itu namanya Ibu. Kalau saya sudah begini kok Ibu dengar. Nah, itu kayaknya kabelnya pedot. Kenapa saya sebutkan ini? Karena banyak tokoh agama bilang. Melihat wanita, nggak masalah, sing penting hatinya. Dulu waktu ada penjoget, joget ngebor itu kan minta fatwa ulama. Nggak apa-apa, sing penting hatinya nggak ngeres, hatinya bersih, hatinya suci, hatinya dzikir. Sampai bisa tak melihat sesuatu dan hatinya zikir, bisa. Ibu lihat sinetron sambil baca tasbih. Iki nglakoni apa? Iki dulinan jenenge Ibu. Kok saya dipaksa-paksa? Ini ada kelompok seperti ini, ada yang seperti itu.
Ya, siapa bilang ngelihat sesuatu nggak pengaruh ke hati? Siapa bilang? Kecuali orang yang kabelnya pedot. Itu loh. Saya belajar tentang psikologi. Saya ngajar tentang psikologi. Saya ngajar di rumah sakit jiwa. Ada di rumah sakit jiwa itu satu kamar itu parah memang. Parah sudah. Jadi itu nggak ada yang pakai baju. Satu kamar itu ada 15 pasien. Laki perempuan. Tapi aman. Aman. Telanjang bulat ibu. Telanjang bulat. Saya protes ke dokternya itu. Ini yang paling parah di mana dok? Itu yang ujung Ustadz. Nanti jam 5 sore dikeluarkan. Jadi satu hari itu dimandikan 2 kali. Jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu dimandikan. Kalau keluar itu dirantai semua itu bersambung. 15 orang. Sudah hilang semua. Kalian nggak ngelihat. Jalan terus gini. Tarik, tampare. Diem. Grek. Baru leren. Ya diem gini. Nanti ditarik lagi, diarahkan ke tempat pemandir. Semprot sama selang itu. Dos. Yes, diem aja dia. Yang nggak berkelit. Itu berarti pedot betul. Itu loh. Makanya kalau ngaji kita kok dieman, malaikat mangkok meneng. Nah itu jangan-jangan dot kabelnya. Makanya saya bantah seperti itu. Ada di YouTube kajian, oh itu tergantung hatinya, Mas. Pedot. Mandi itu telanjang. Saya protes, kenapa kok kurang enggak, saya anggap ini enggak manusiawi gitu loh. Kok dirantai enggak pakai baju. Saya dituntun sama dokternya, ditunjukkan di kamar. Disuai ibu baju. Ya pipis, berak, ya sakarepe wong wis pedot kabeh gak ngerti kapan pipis, kapan berake, ya kepingin pipis keluar sakarepe dhewe. Wis enggak ada rasa sudah. Nah, itu baru saya percaya kalau dia ngelihat apapun enggak akan pengaruh. Karena pedot semua kabelnya. Lah suami jenengan tuh sehat. Ngoten lho. Dadi nek ndelok wong wedok elek ambek ayu ku ya sok letak nih. Klemis sampai keluwuk-keluwuk itu ya iso mbek letak nih. Iya. Pun perhatikan ibu, perhatikan dengan baik. Maka jangan sembarangan mendengar sesuatu. Suara-suara yang kita dengar itu masuk ke dalam hati dan pengaruhnya kuat. Ya, saged dipahami niki. Dan apa yang kita lihat itu juga ngeresep ke hati. Sedikit banyak itu punya pengaruh. Lihat orang ganteng, lihat fisiknya bagus, hati itu nggak bisa dipungkiri. Hati itu nggak bisa diingkari. Seneng itu urusan hati. Lah kalau itu kemudian masuk ngeresep ke dalam hati, sehingga disitulah yang kemudian terjadi penyimpangan. Perselingkuhan terjadi, itu karena sering melihat sesuatu yang tidak Allah halalkan. Ada ketertarikan. Sementara ngelihat pasangannya kayak begitu. Lihat wanita di luar kayak Sri Kandi, lihat istrinya kayak Sri Bombok. Ya apa? Iya. Bon. Nah, jadi Allah berikan 3 fasilitas. 3 fasilitas itu pertama pendengaran. Maka ditaruh di awal. Karena bayi yang begitu lahir, komunikasi pertama itu pendengaran. Hanya orang-orang kuno dulu itu kalau punya bayi di atasnya itu dipasang kelintingan.
muter gitu. Linding itu jelalah ngerungok itu telinganya mendengar. Gitu pun dikasih puteran, nah mulai matanya, mulai bereaksi di sini. Begitu juga ketika meninggal dunia, mata sudah terpejam, tapi telinga masih berfungsi sehingga Nabi mengajarkan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan artinya ajari orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la. Itu karena masih berfungsi pendengarannya walaupun sudah diajak ngomong sudah nggak bisa. Nah, sehingga pengaruh pendengaran itu sangat besar untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Maka istimak mendengarkan dengan baik merupakan bagian perkara penting di dalam thalabul ilm. Baik, sekarang mari kita bahas tentang definisi al-jahal. Definisi kebodohan. Apa yang dimaksud al-jahal? Para ulama mengatakan menurut bahasa yang dimaksud al-jahal itu adamul ilm. Tidak adanya pengetahuan. Nggak punya pengetahuan tentang sesuatu. Ya, tidak punya pengetahuan. Itu namanya bodoh. Al-jahal itu tidak adanya pengetahuan. Adapun menurut syariat, ya, jadi kalau menurut bahasa apa tadi? Jahal menurut lughah. Lughah itu bahasa adalah adamul ilm. Adamul ilm. Di adamul ilm itu tidak adanya pengetahuan. Nggak punya pengetahuan, wawasan nggak punya sama sekali. Ya. Ilmu tentang sesuatu nggak ngerti sama sekali itu namanya al-jahal. Tanya konsep-konsep didik anak, wis gak ngerti mbak, wis nul putul. Nah, nul putul. Oh, parah ini. Ya. Tuh. Itu yang pertama menurut bahasa. Adapun menurut syariat, syara'an. Menurut syariat. Yang dimaksud jahil itu adalah layak lam, tidak mengetahui. Yanfa'u li nafsih, apa-apa yang bermanfaat untuk dirinya. Menurut syariat, apa tadi? La ya'lamu ma yanfa'u linafsihi. Ma yanfa'u linafsihi. Wa ya'malu ma yadurruh. Ma yadurruh wa ya'malu ma yadurruh. Pun. Adapun menurut syariat, menurut apa? Syariat yang dikatakan bodoh itu layak lamu ma yanfa'u li nafsih. Nggak ngerti, nggak tahu apa yang bermanfaat untuk dirinya. Nggak ngerti yang manfaat untuk dirinya apa. Wayak malu dan dia
berbuat, dia melakukan mayadurruh, sesuatu yang membahayakan dirinya. Jangan lihat, anak kalau belum tahu ilmu, dia nggak ngerti apa yang bermanfaat untuk dirinya, dan dia berbuat dengan sesuatu yang membahayakan dirinya. Itu orang nggak punya ilmu, Ibu. Makanya dilihat, ngetes bayi itu kalau sudah mulai berpikir, bayi itu sudah mulai tahu, Ibu taruh di atas tempat tidur, Ibu goda dari agak jauh. Panggil dia. Begitu dia nanti sudah sampai di pinggir, kok dia toleh, dan dia berhenti, berarti pikirannya sudah mulai jalan. Jelas ya? Kalau dia masih jalan terus, padahal itu nanti bahaya untuk dirinya, berarti dia belum. Makanya jenengan lihat, kalau bayi itu kalau megang apa saja diemplok. Makanya sampeyan iki wis gede aja kaya bayi. Seneng ini tuku, seneng ini tuku. Gak ngerti itu bahaya. Terutama bapak-bapak, wis ngerti rokok itu. Rokok bisa menyebabkan sakit jantung, kanker, hipertensi, kemudian impotensi. Gak wedi. Sampai digambali tengkorak itu. Lehernya berlubang, boroken. Gak wedi. Terakhir, membunuhmu. Sik gak wedi. Rusak sudah. Apalagi yang sekarang namanya elektrik itu. Itu ditulisi, ini membuat ketagihan. Sudah ditulisi sama yang punya. Sik disedot. Bayang. Dan itu racun semua yang ada. Coba, kalau orang jual tahu dicampur formalin, ketahuan, langsung ada garis kuning. Rokok kok gak dicegah. Padahal jelas sudah, apalagi yang perokok pasif, itu racun semua Ibu. Dokter semuanya sepakat seperti itu. Dan pemilik rokok gak ada yang mau rokok. Karena tahu racun yang ada di dalamnya. Tapi itulah keunikan Indonesia. Oh, jangan rokok nuklir di bakso. Indonesia, makanya orang-orang Eropa mau nyerang Indonesia mikir-mikir. Tembak merconnya tiga sambel. Oseng-oseng mercon. Sambel bledek. Masya Allah. Kupingnya gajah ke cemilan. Indonesia dilawan. Kupingnya gajah, kuping gajah tinggal cemilan Indonesia. Makanya gajah-gajah tentang Indonesia ini wedi kepedok kamu. Astagfirullah. Lidah buaya tinggal cemilan. Sampai lidah mertua. Masya Allah. Makanya mertua-mertua kepetuk mantu-mantu kuat dinamet-amet. Watir dibatak ilate ini. Pun perhatikan Ibu. Ya. Kita simak dua sisi. Kita simak berapa Ibu? Yang pertama, ma yanfa'u li nafsih, apa yang bermanfaat untuk dirinya. Tahukah kita apa yang bermanfaat? Yang kedua, ma yadurruh, apa yang berbahaya untuk dirinya. Lah orang yang bodoh itu orang yang jahil dan benar-benar dikatakan jahil
betul-betul dikatakan bodoh itu kalau nggak ngerti apa yang bermanfaat untuk dirinya. Dan apa yang mengandung bahaya. Makanya kalau ada anak kecil wis ngerti ngono kok dikeruang akhirnya kepanasan diceblek toh. Wis ngerti panas ya dicekel kan gitu kan. Betul Ibu? Nah kalau sudah ngerti kenapa itu Anda lakukan. Ini kan kejahilan. Sudah tahu kalau sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti bahaya. Dan itu pasti dosa. Kalau sudah dosa itu ada ancaman siksa. Loh kok mbok ya dilakoni. Terus nanti disiksa kita protes. Mana kasih sayang Allah? Kan sudah diberitahu. Jangan ini, jangan lakukan ini. Dikasih jangan protes. Kenapa? Kenapa kok dilarang? Ya karena. Allah melarang itu karena di dalamnya itu ada bahaya untuk Anda. Allah tidak melarang sesuatu kecuali pasti ada mudarat. Walaupun sekedar ngerek alis, itu pasti ada bahaya. Karena alis diciptakan itu ada fungsinya. Nggak usah perlu, dan kita nggak semuanya harus diberitahu. Itulah rukun iman kepada Allah. Itu percaya dengan apa yang difirmankan Allah. Kenapa sih wong ini alis-alisku diwakili dibawa bati alis. Betul lah benda itu. Wakilin guwai dewi rotok ngadek. Pun, sing wis kadung. Ojo tersinggung loh ya. Ojo tersinggung, barangkali ada ibu-ibu yang wis kadung kaya ngono kuwi tobat kepada Allah Ta'ala. Bertobat kan itu dosa. Ada yang nanya, Ustadz itu kan kalau dikerik, kalau dijabut itu tambah nemen toh Bu. Pun, tidak ada yang dilarang oleh Allah kecuali pasti bahaya. Pasti bahaya. Jadi Allah tidak menjelaskan secara rinci apa bahayanya. Sebagai ujian bagi kita untuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalau Anda belanja di mall, tas, jaket, mohon dititipkan. Ada yang nanya, kenapa kok dititipkan? Ada yang nanya? Enggak ada. Oh ini aturan. Makanya kalau kita sudah bicara tentang aturan, konsekuensinya adalah kepatuhan. Hanya itu. Jelas ini? Bu, kalau belanja ke Matahari, ke mall, pernah ada yang nawar? Ke Carrefour itu. Hero. Semongko sigaran itu. Irisan liningan 10.000, enggak pakai tawar menang. 10.000 masuk, 15.000 masuk. Daging sair 60.000 masuk. Enggak ada yang nawar. Nek nawar besok. Kan gitu toh. Kenapa? Ini aturannya belanja di situ. Beda dengan di pasar larangan. Semongko saendas iku dewangi jihad. Berapa Pak ini Pak? 15 Bu. 10 Pak, 10. Gak oleh Bu. Kula itu iku 15.000. Gak oleh. Wis 10. Rolas. Ditinggal nyingkri. Wis rolas nih oleh. Gak oleh balik mana. Wong kacek 2.000 sok dewangi jihad bareng. Makanya saya pesan, saya bikin guyonan. Makanya kalau Anda masuk Islam itu lewat hero, itu cepat. Karena ngerti konsep. Kalau sudah masuk aturan, jawabannya adalah sami'na wa ta'na. Kepatuhan itu aturan. Aturan. Saya pernah ngudo satpam. Saya bawa tas sama jaket, nganter istri, dikiting sama Pak, tolong jaketnya. Gak gue apa-apa mas, gak bawa peledak. Iya tetap dititip. Tas gue elek mas. Titip Pak. Mas yakin, dijamin aku gak akan mencuri. Cuma aku diseret.
Sampeyan woco. Ngono tok mean. Oh iya, tak taruh. Padahal aslinya gudo. Konsekuensi, aturannya konsekuensi. Begitu kita masuk bicara aturan, jawabannya apa? Konsekuensinya apa? Kepatuhan. Dan Islam mengajarkan seperti itu. Ada perintah, ada larangan. Perintah jalankan, larangan jauhi, kamu akan selamat. Kamu akan selamat. Akal itu berfungsi bukan untuk mengetahui semua apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Perhatikan. Banyak hal-hal yang menurut akal tuh nggak masuk akal. Nanti kalau jenengan baca kisah-kisah para nabi seperti kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Musa, itu semuanya nggak masuk akal semua. Tapi dijalankan walaupun benturan dengan akal. Perhatikan. Perintah Allah itu pasti manfaat. Walaupun menurut akal nggak bisa diterima. Bagaimana seorang ibu diperintahkan oleh Allah susui bayimu, kalau udah kenyang hanyutkan ke sungai. Menurut akal piye? Nanti aku akan kirim bayimu ke rumah Fir'aun, musuhku dan musuh anakmu. Piye? Dilogikakan, gak bisa. Makanya ini rahasia besar. Kenapa kita dipilih Allah ditakdirkan lahir di akhir zaman? Paling ngeyelan. Kalau kita hidup di zaman Nabi, kita mungkin bisa jadi Abu Jahalnya kita ini. Ngeyel karo syariat. Betul apa tidak? Kenapa ini? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Syariat ini Allah yang buat. Gitu loh. Sakit dipahami, Bu? Makanya bisa jadi perintah itu menurut akal nggak cocok. Coba jenengan posisinya menjadi Hajar. Baru dinikahi, baru punya anak, disuruh bawa keluar. Begitu ada di tengah-tengah padang pasir, suruh ninggal sendirian. Jenengan kira-kira siap nerima apa tidak? Makanya di akhir zaman ini. Weh, iyalah. Gak cocok. Iya, saya tetap percaya, tapi apa? Iman itu apa? Ini loh Bu, makanya kalau ada larangan, jauhi sudah. Walaupun kita senang. Kenapa? Itu merusak. Percaya itu tidak demikian. Jelas? Makan gak boleh dengan tangan kiri. Mas gak usah tangan kiri, jelas gitu loh. Makan dengan tangan kanan. Kok dinyang mana? Makan tahu sama lombok. On, kita simak. Jadi kejahilan itu, kebodohan itu tidak mengetahui apa yang dan tidak mengerti tentang apa yang justru yang berbahaya justru dilakoni. Apa yang berbahaya? Setiap yang dilarang itu bahaya. Makanya ada perintah menundukkan pandangan. Ada perintah menundukkan pandangan, menjaga pendengaran. Kenapa? Itu yang merusak hati. Itu yang merusak hati. Pun itu kebodohan menurut syariat. Nah, kemudian kebodohan dan ilmu dijelaskan oleh para ulama, maratibun nas fil ilmi wal jahl. Tingkatan-tingkatan manusia, tahapan-tahapan manusia dalam masalah ilmu dan kebodohan. Poin kedua, tahapan-tahapan manusia dalam masalah ilmu dan kejahilan. Itu dibagi menjadi 5 bagian. Ada 5 bagian. Yang pertama, ini diambil dari nasihat-nasihat para ulama. Ya. Tingkatan-tingkatan manusia dalam masalah ilmu dan kejahilan.
maratibun nas fil ilmi wal jahal. Tahapan atau tingkatan manusia dalam masalah ilmu dan kebodohan. Itu dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri. Iki opo yadri. Rajulun yadri, seseorang yang punya ilmu. Rajulun yadri, seorang yang punya ilmu. Wa huwa yadri, dan dia tahu. Annahu yadri, bahwa dirinya punya ilmu. Itu tahap yang pertama. Ada seseorang yang punya ilmu dan dia ngerti kalau dia punya ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, rajulun yadri, orang yang punya ilmu. Wa huwa la yadri, sedangkan dia ndak tahu, nggak sadar kalau dirinya punya ilmu. La yadri annahu yadri, dia tidak tahu, dia tidak sadar kalau dirinya itu punya ilmu. Itu yang kedua, seseorang yang punya pengetahuan namun dia tidak sadar atau dia tidak paham bahwa dirinya itu punya ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Seseorang tidak punya ilmu dan dia ngerti, dia sadar, dia paham bahwa dirinya tidak punya ilmu. Nah, ngajari wong sing seperti ini tuh enak, Ibu. Beritahu orang yang seperti itu enak. Orang tidak punya ilmu, dia sadar, dia ngerti, dia paham bahwa dirinya nggak punya ilmu. Kalau dinasihati identik apa? Gampang terima. Ngoten. Lah sing abot iki sing nomor 4 niki. Siapa dia? Rajulun la yadri, seseorang yang nggak punya ilmu. Wa huwa la yadri, dan dia nggak sadar. Nggak ngerti. Annahu la yadri, bahwa dirinya tidak tahu. Dan ini biasanya kalau hidup di masyarakat itu sok tampil tapi pakai pecotot ngono kuwi. Maunya itu action, overacting maunya itu. Tapi dengan kapasitas ilmu yang cukup rendah, akhirnya nggak karu-karuan. Sok-sokan ngeteni. Pun. Dan yang paling mengerikan itu yang tahap kelima ini. Yaitu rajulun yadda'i, seseorang yang mengaku. Ya, rajulun yadda'i, seseorang yang mengaku annahu yadri, bahwa dirinya punya ilmu. Dia mengikrarkan dirinya punya pengetahuan, punya sebuah pemahaman. Tsumma sa'ala, kemudian dia ditanya an syai'in, tentang sesuatu. Fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu dia berfatwa tanpa adanya ilmu. Insya Allah. Seseorang yang mengaku-ngaku punya pengetahuan, padahal dirinya tidak punya pengetahuan. Ya, kemudian ketika ditanya tentang suatu masalah, dia berfatwa tanpa adanya ilmu. Apa yang terjadi? Fadallu
wa adallu. Dia tersesat dan dia menyesatkan orang lain. Dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Oleh karena itulah para ulama membagi kebodohan ada 2 tingkat. Yang pertama disebut jahlul basit. Bodoh itu ada 2 macam. Yang pertama jahlul basit. Jahlul basit itu bodoh yang ringan, Ibu. Bodoh yang ringan itu orang yang nggak tahu dan ngaku dirinya nggak tahu. Itu jahlul basit namanya. Jahlul basit, bodoh yang ringan. Nggak tahu dan ngaku kalau dirinya memang nggak tahu. Yang kedua disebut jahlul murakkab. Bodoh double. Apa, Bu? Jahlul murakkab. Bodoh double. Nggak ngerti, tapi seakan-akan dia ngerti. Ini yang paling berbahaya di tengah-tengah manusia. Baik, ibu-ibu sekalian, ini tahapan dan tingkatan ilmu serta kejahilan yang dimiliki oleh seseorang. Tahap terakhir dari masalah ini tentang bahaya kebodohan. Bahaya kebodohan. Akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Ada waktu sedikit, barangkali ada soal jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan dari materi ini dan materi yang lain, silahkan. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ada yang ditanyakan, Ibu? Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Sebelum kita tutup dengan kafarah majelis, saya menyampaikan pertama kepada majelis taklim Ibu-ibu Almilah atas partisipasinya, atas sumbangan kepedulian kepada dana yang setiap bulan ditransfer ke yayasan kami itu sangat besar manfaat dan fungsinya. Karena di dalam banyak sekali para duafa dan anak-anak yatim yang sangat butuh bantuan. Ya, jadi dengan sumbangan panjenengan semua yang dikirim ke sana itu sangat-sangat membantu program pembelajaran Maka kami mewakili teman-teman di yayasan, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir. Semoga Allah memberikan balasan yang jauh lebih baik, menjadikan pintu-pintu kebaikan dan keberkahan buat panjenengan semua, dan semoga menjadi penghalang atas segala keburukan dan fitnah, baik dunia maupun akhirat. Dan semoga ini menjadi amal jariah yang terus mengalir kepada kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dalam kajian pagi ini. Semoga bermanfaat dan terus kita belajar untuk memperbaiki diri. Semoga langkah-langkah kita ke majelis ini sebagai isyarat dimudahkan oleh Allah melangkah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita nantikan pertemuan yang akan datang dengan pembahasan materi bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh kebodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.